sahabat gizi, selamat pagi. Jumpa lagi bersama kami ahli gizi bicara. Tema hari ini yaitu pola gizi seimbang. Kita telah kedatangan narasumber yaitu Ibu Asriati. Beliau adalah seorang dietitian atau lebih seringnya disebut dengan ahli gizi. Beliau bekerja di salah satu rumah sakit yang ada di Makassar. Baiklah sahabat gizi, kita sapa dulu Ibu Asriati. Apa kabar Ibu Asriati? Alhamdulillah. Baik ya. Baiklah Ibu Asriati, kita sekarang temanya adalah pola gizi seimbang. Sebelumnya gizi seimbang itu apa sih Ibu Asriati? Oh iya, gizi seimbang itu adalah susunan bahan makanan yang dibutuhkan oleh tubuh kita, susunan bahan makanan yang mengandung zat gizi lengkap yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Terus untuk membiasakan masyarakat untuk mengkonsumsi gizi seimbang itu seperti apa? Bagaimana caranya? Ya, untuk membiasakan masyarakat mengkonsumsi bahan makanan yang mengandung gizi seimbang, itu kita sebagai ahli gizi sebaiknya lebih proaktif dalam mensosialisasikan tentang gizi seimbang itu. Nah, sekarang ini oleh Kementerian Kesehatan itu dikenalkan dengan tumpeng gizi seimbang dan piring makanku. Nah, piring makanku ini adalah salah satu contoh dari yang sangat mudah diikuti oleh masyarakat umum karena memperlihatkan bagaimana sih seharusnya porsi makanan yang kita makan dalam keseharian kita. Bagaimana mengatur konsumsi agar bisa dikatakan gizi seimbang? Ya, jadi saya jelaskan, barangkali saya lebih jelaskan ke isi piringku ya. Jadi oleh Kementerian Kesehatan itu dikenalkan isi piringku. Jadi seperti ini ya. Jadi dalam satu piring ini ada berbagai macam sumber karbohidrat, sumber bahan makanan, sumber zat gizi. Jadi ada sumber karbohidrat, ada sumber protein, ada sumber vitamin dan mineral. Jadi kita lihat di sini setengah dari isi piring ini kita lihat di sini ada sekatnya. Kemudian dari setengah ini dibagi lagi 3/4 isinya adalah sumber karbohidrat. Yang mana sumber karbohidrat itu? Jadi kita lihat di sini ada makanan pokok. Jadi di sini ada jagung, ada ubi, kentang, kemudian ada mie, ada gandum, ada terigu, itu semua adalah sumber karbohidrat. Jadi isi piringku ini berisi bahan makanan pokok sebagai sumber sebagai sumber zat gizi karbohidrat. Nah, kemudian sepertiga dari setengah isi piring ini adalah isinya lauk pauk. Jadi apakah itu lauk pangan nabati atau hewani ya. Kemudian untuk yang dari setengah isi piringku lagi ini adalah 3/4-nya isinya adalah sayuran. Jadi kita lihat porsi jumlah porsi dari sumber karbohidrat dan sumber vitamin dan mineral dari sayuran itu sama. Jadi ini lebih memudahkan ke masyarakat untuk mengenalkan bahwa seperti inilah porsi yang sebaiknya kita konsumsi untuk memperkenalkan gizi seimbang ini. Jadi jumlah porsi sayuran dan porsi sumber karbohidrat itu sama banyaknya. Jadi kita lihat seperti ini. Jadi sayuran sumber vitamin dan mineral itu kita lihat ada berbagai macam jumlah jenis sayuran. Nah, dalam hal ini kita mengkonsumsi sebaiknya untuk mencapai keseimbangan yang kita makan itu, yang kita konsumsi seimbang dalam hal-hal zat gizi itu sebaiknya mengkonsumsi bahan makanan yang bervariasi dan beraneka ragam, sehingga karena satu bahan makanan itu tidak mengandung semua zat gizi yang kita butuhkan. Jadi sebaiknya untuk saling melengkapi, sebaiknya kita mengkonsumsi berbagai macam bahan makanan bervariasi dan beraneka ragam. Nah, ini untuk porsi sayur ya. Jadi kemudian untuk porsi
lauk pauk, kita lihat lauk pauknya itu sepertiga dari 3/4 dari setengah isi piring ini. Itu isinya lauk pauk. Dengan porsi seperti ini itu sudah mencukupi kebutuhan harian kita akan sumber protein. Jadi misalnya kita dalam keseharian kita itu sebaiknya misalnya ada sumber protein hewani dan sumber protein nabati dengan porsi yang seperti ini. Jadi di sini kita lihat, jadi apa-apa saja yang sumber protein hewani itu di sini ada ikan, ada ayam, ada daging, ada telur dan yang lain-lainnya. Kemudian yang mana yang dimaksud dengan sumber protein nabati adalah misalnya kacang-kacangan, kacang merah, kacang polong, kemudian ada tempe, ada tahu. Jadi kacang-kacangan dan sumber kacang-kacangan dan hasil olahannya. Jadi ini adalah sumber protein. Jadi ada hewani, ada nabati. Di porsinya seperti ini, ya. Jadi seperti yang di piring ini. Kemudian yang selanjutnya adalah porsi sayuran, porsi buah-buahan. Jadi porsi buah-buahan di sini kita lihat itu porsi buah-buahan sama dengan jumlah porsi lauknya. Jadi seperti ini. Jadi buah-buahan, buah apa saja yang ada di sekitar kita dan tidak perlu buah-buahan yang mahal. Apalagi sekarang di negara kita, terutama di Makassar ini sangat banyak buah-buahan yang ada di sekitar kita dan murah meriah. Jadi seperti itu. Untuk itu Ibu Asriati, di sini kan masyarakat kita banyak nih yang lagi mau diet, yang mau menguruskan badan sehingga menghilangkan atau tidak sama sekali mengkonsumsi nasi. Bagaimana menanggapi hal itu sebagai ahli gizi? Ya, sebenarnya kalau misalnya untuk konsumsi nasi sebenarnya bukan menjadi hal yang penting. Apakah misalnya seseorang itu untuk berdiet dia tidak suka dengan nasi atau ingin menggantikan dengan sumber karbohidrat lain, saya kira tidak ada masalah karena nasi bisa digantikan misalnya dengan roti, biskuit dan yang lainnya. Yang sebaiknya dilakukan kalau misalnya sama sekali tidak ada sumber karbohidratnya. Jadi karbohidrat itu bukan hanya dari nasi, bisa diganti dengan sumber karbohidrat yang lain. Jadi seperti itu untuk pengaturannya. Bisa dikategorikan gizi seimbang walaupun tidak mengkonsumsi karbohidrat sama sekali? Ya, yang dimaksud gizi seimbang di sini adalah semua susunan bahan makanan yang mengandung semua zat gizi. Jadi ada sumber karbohidratnya, ada sumber protein, ada sumber lemak dan sumber vitamin dan mineral. Jadi kalau misalnya salah satunya tidak dikonsumsi itu berarti bukan lagi gizi seimbang. Berarti sahabat gizi, apabila tidak mengkonsumsi karbohidrat, baik itu nasi ataupun ubi dan roti, berarti itu tidak dikategorikan gizi seimbang ya? Ya, karena konsep gizi seimbang itu adalah seimbang dalam semua zat gizinya. Oh iya. Saya lihat di sini Ibu Asriati ada sayur-sayuran, buah-buahan, dan itu 2/3 atau 1/3 ya tadi. Sayur-sayuran atau buah-buahannya yang 2/3. Nah, sekarang kan ada yang teman-teman sahabat gizi yang vegetarian, berarti dia hanya mengkonsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan. Apakah itu dikategorikan tidak gizi seimbang atau ada pendapat lain tentang hal itu teman-teman yang vegetarian? Yang vegetariannya. Iya. Nah, di sini kita lihat, saya menjelaskan sedikit dulu tentang mengapa sih porsi sayuran lebih banyak dibanding porsi buah. Padahal keduanya adalah sumber zat gizi, vitamin dan mineral. Nah, karena mengapa harus lebih banyak sayurannya dibanding buahnya? Karena umumnya buah-buahan itu mengandung energi, mengandung kalori lebih tinggi dibandingkan sayuran. Mengapa seperti itu? Karena umumnya buah-buahan mengandung fruktosa, jadi mengandung gula buah. Jadi dia dari golongan monosakarida. Kemudian untuk porsi sayuran, porsi sayuran mengapa lebih besar? Selain mengandung vitamin dan mineral juga, dia sangat rendah akan nilai kalori energi.
Jadi makanya dengan porsi. Kemudian ada pembagian sayuran juga ada beberapa macam. Jadi ada pembagian sayuran itu ada sayuran yang disebut sayuran A, sayuran B, dan sayuran C. Nah itu tingkatan itu terkait dengan jumlah zat gizinya. Nah seperti itu. Nah kalau misalnya vegetarian biasanya hanya mengkonsumsi mengkonsumsi sumber bahan makanan yang dari tumbuhan. Nah ini biasanya sering terjadi. Beberapa kasus itu ada yang sering kita jumpai adalah pasien bukan pasien ya pada kondisi vegetarian biasa sering terjadi anemi. Mengapa anemi? Karena umumnya zat besi yang terdapat pada tumbuhan itu biasanya dia dilindungi oleh selulosa ya. Jadi zat gizi itu diserap oleh tubuh sebaiknya dalam dia dilindungi oleh selulosa itu serat yang jadi sehingga penyerapannya itu akan sulit, akan lebih sulit diserap oleh tubuh dibanding dengan yang dari hewani. Jadi barangkali nilai biologisnya yang lebih rendah ketika kita mengkonsumsi dari tumbuhan dibanding dari hewan. Jadi seperti itu. Ya, tapi bukan berarti kita tidak boleh mengkonsumsi dalam jumlah yang agak lebih dari sayuran dan buah ini. Tetap kita butuhkan zat gizi lainnya, misalnya seratnya, vitamin dan mineral. Nah, sebaiknya juga untuk vegetarian itu sebaiknya memang harus mengkonsumsi juga zat besi dari barangkali kalaupun misalnya dari vegetarian ini tidak bisa mengkonsumsi, biasanya kan tidak dia pantang ya. Iya. Pantang itu bisa dari sumber lain, misalnya beberapa suplemen. Sahabat gizi sekalian, bahwa kalau misalnya teman-teman semua pada vegetarian, alangkah baiknya mungkin ya tetap mengkonsumsi makanan yang lain seperti itu, atau nggak apa-apa konsumsi sayuran semua gitu, atau mengkonsumsi buah-buahan semua, tapi ada selang-seling waktunya. Kan ada sepertinya nanti hari Minggu saya makan nasi, tapi kalau Senin sampai Sabtu berarti saya cuma makan sayur dan buah. Apakah bisa seperti itu dan dikatakan gizi seimbang? Seperti yang saya katakan tadi, bahwa gizi seimbang itu adalah mengkonsumsi dari semua sumber zat gizi. Jadi ada dari karbohidratnya, protein, lemak, vitamin dan mineral. Jadi kalau misalnya hari ini misalnya dia hanya makan nasi saja, artinya sebagian besar yang dikonsumsi itu adalah hanya sumber karbohidrat. Jadi tidak terpenuhi kebutuhan zat gizi lainnya, misalnya proteinnya atau vitamin dan mineralnya atau yang lainnya. Karena nasi misalnya tetap mengandung zat gizi lain, misalnya nasi ini mengandung ada vitamin B1 barangkali, tetapi yang dominan di situ adalah karbohidrat. Makanya nasi itu dikatakan sumber zat gizi karbohidrat. Jadi, nah untuk memenuhi kebutuhan zat gizi lainnya itu harus sebaiknya mengkonsumsi sumber zat gizi dari bahan makanan yang lain lagi. Misalnya kalau sayuran, buah itu sumber vitamin dan mineral. Jadi kalau misalnya kita mau mengkonsumsi seimbang, harus ada kesemuan dari zat gizi ini. Apa akibat yang ditimbulkan bila kita mengkonsumsi tidak seimbang, gizi yang dikonsumsi tidak seimbang? Ya, pastinya. Jadi di awal-awal kita mengkonsumsi ketidakseimbangan konsumsi pangan kita dalam sehari-hari, di awal-awal barangkali belum akan terjadi masalah ya. Tapi kalau misalnya itu berlanjut seterusnya, pastinya nantinya akan terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Misalnya saja ya, salah satunya
kita tidak suka makan sayur misalnya. Nah, kadang-kadang kalau dalam sehari kan kita butuh juga serat ya. Jadi serat itu adanya di sayur, ada di buah. Jadi kalau misalnya dalam sehari kita tidak mengkonsumsi sayur atau buah, barangkali kita akan besoknya barangkali kita akan sulit untuk buang air besar. Itu salah satu contoh kalau misalnya serat. Nah, kalau itu berlanjut, misalnya barangkali di suatu saat nanti kita akan sariawan misalnya, karena kita kurang mengkonsumsi vitamin C dari sayur dan buah. Jadi barangkali itu yang, dan itu sangat sering saya alami. Kalau misalnya suatu saya ada aktivitas tertentu sampai lupa mengkonsumsi buah, itu dalam 1-2 hari itu kadang-kadang ada sariawan. Jadi seperti itu. Terus sekarang kan masa pandemik nih, sahabat gizi di rumah mungkin kesulitan atau bagaimana di masa pandemik ini tetap kita bisa dapat mengkonsumsi sesuai dengan pola gizi seimbang. Ya, saya kira di masa pandemi ini kalau misalnya kita bisa menjamin bahwa asupan kita gizi seimbang, insya Allah imun kita bisa terjaga. Jadi tetap dengan pola makan gizi seimbang yang sebaiknya di masa pandemi atau tidak pandemi pun itu tetap harus kita jaga untuk tetap menjaga agar tubuh kita tetap fit, tetap kuat dan bisa jadi booster untuk di masa pandemi seperti saat ini. Seperti itu. Misalnya ada seseorang yang tidak suka makan sayur sama sekali, kebalikan dari seorang vegetarian ya, apakah bisa digantikan dengan makanan lain agar bisa dikatakan gizi seimbang? Jadi seperti yang saya jelaskan tadi bahwa sayur dan buah itu sebenarnya adalah sumber vitamin dan mineral. Nah, kalau misalnya seseorang itu tidak suka mengkonsumsi sayuran, barangkali bisa diberikan sumber zat gizi lain dari vitamin dan mineral itu dari sayuran misalnya, dari buah misalnya. Nah, cuma untuk mengkonsumsi buah itu sebaiknya kalau kita lihat dari porsinya ini kan dia 2 kali konsumsi sayuran itu lebih 2 kali dibanding buah. Nah, kalau misalnya kita menggantinya dengan sejumlah buah itu, nah, barangkali akan terjadi kelebihan asupan ini lagi ya, energinya, karena kan sayur buah itu lebih memiliki nilai kalori lebih tinggi dibanding sayuran karena mengandung fruktosa, gula buah. Oh iya, Ibu Astriati, saya pernah melihat bahwa ada alat peraga yang bentuknya seperti tempat makanan yang isi piringku. Iya. Iya, yang apakah itu sudah sesuai standar? Karena agak besar ya. Apakah pemenuhan gizi seimbang itu harus full begitu sesuai dengan alat peraganya, atau ditimbang sesuai dengan kebutuhannya kebutuhan seseorang begitu? Atau misalnya kayak saya kan dengan Ibu Astriati mungkin kebutuhannya berbeda ya. Iya. Terus bisakah dicontohkan menunya gizi seimbang sesuai dengan kita pilih saja mungkin sesuai dengan kebutuhan Ibu Astriati sendiri. Ya, kan tadi sudah dijelaskan ya tentang isi piringku. Iya. Jadi isi piringku itu menggambarkan bagaimana sih porsi makanan sehari-hari yang sebaiknya. Jadi polanya pola makan kita itu seperti apa. Nah, kalau misalnya untuk pemenuhan kebutuhan per orang itu akan kita hitung kembali. Jadi barangkali kita hitung tetap secara individual, karena tentu saja orang yang satu dengan yang lain dengan proporsi tubuh yang berbeda pastinya dengan aktivitas berbeda itu pastinya akan membutuhkan jumlah bahan makanan yang berbeda pula sesuai dengan karakter individunya. Jadi untuk isi piringku adalah gambaran pola makannya bahwa yang gizi seimbang itu seperti ini. Jadi kalau misalnya untuk menghitung secara perorangan itu kita hitung lagi sesuai dengan individu itu, apakah dia dengan itu ada yang mesti yang dipertimbangkan, misalnya usianya berapa, aktivitasnya apa,
Kemudian ada lagi kalau misalnya orang tersebut misalnya punya penyakit tertentu itu kita hitung kembali lagi sesuai dengan penyakitnya misalnya. Karena kalau misalnya penyakit gagal ginjal yang belum menjalani terapi pengganti misalnya hemodialisis itu sebaiknya mengkonsumsinya itu ada restriksi protein. Jadi proteinnya tidak sama lagi dengan yang ada di isi piringku ini. Jadi kita atur kembali. Kadang-kadang ada pasien juga yang ada istilahnya hiperkalemi. Jadi pasiennya kaliumnya itu tinggi. Kaliumnya tinggi sehingga kita harus mengatur bagaimana sih pengaturan konsumsi sayur dan buahnya. Karena sayur dan buah itu adalah sumber kalium yang cukup tinggi. Jadi itu kita atur kembali sesuai dengan individunya. Kalau isi piringku menggambarkan bahwa pola makan kita sebaiknya seperti ini. Iya. Terus kalau misalnya berarti dalam setiap orang kan berbeda kebutuhannya. Belum lagi kalau dia mempunyai penyakit penyerta. Ya. Contoh menu Ibu Asriati, untuk contoh menu misalnya satu hari ini contoh menunya apa gitu untuk bisa dikategorikan gizi seimbang. Oh iya, contoh menunya jadi misalnya ini misalnya pagi ya, misalnya pagi kita mengkonsumsi roti, barangkali roti tiga lembar ya, itu sudah sama sebenarnya dengan mengkonsumsi nasi 100 gram. Nah kemudian bisa ditambahkan dengan konsumsi sayuran setengah porsi, misalnya kalau misalnya di dalam ukuran rumah tangga itu setengah mangkuk, setengah mangkuk ya sedang ya. Kemudian itu untuk sayuran, kemudian lauknya 1 potong. Jadi kalau misalnya ikan sekitar 50 sampai 70 ya, bervariasi. Kemudian barangkali sumber protein nabatinya itu sekitar 30 gram misalnya. Ini kan untuk sarapan ya, jadi memang porsinya lebih sedikit. Kemudian barangkali ditambahkan buah misalnya 100 gram. Jadi seperti itu. Kemudian di selingan antara makan snacknya ya, antara sarapan pagi dengan makan siang itu biasanya ada snack, boleh dalam bentuk puding, boleh dalam bentuk kue 1 porsi. Jadi kemudian makan siang ya bisa barangkali ada di situ ada makanan pokok, nasi ya, biasanya kalau di Indonesia kan biasanya makan siangnya pakai nasi. Nah, ada sayurannya, kemudian lauk pauk, kemudian lauknya dari hewani dan nabati, kemudian ada buahnya, jadi seperti itu. Itu contoh sayurannya misalnya. Iya. Terus kalau dari makan siang berarti kan ada jeda. Apakah ada snack lagi atau? Ya sebaiknya ada snack juga, karena kan antara makan siang sama makan malam itu kan jauh sekali ya. Jadi setiap 3 sampai 4 jam itu tentunya lambung kita sudah mulai terasa kosong ya. Jadi sebaiknya diberikan lagi bisa snack sore. Nah, yang snack sore juga ini mesti diperhatikan apakah jenisnya dari sumber karbohidrat ya. Jadi apakah dari sumber vitamin dan mineral. Jadi kalau misalnya sumbernya dari karbohidrat, misalnya sore-sore makan ubi goreng, ya. Mesti diperhatikan lagi di malam hari itu konsumsinya sebaiknya seperti apa jumlahnya. Seperti itu. Berarti kalau sudah makan pisang goreng, ubi goreng, berarti malamnya nggak usah makan Bu Astri. Bukan tidak makan lagi, diperhatikan saja porsinya. Jadi misalnya ya tergantung juga sih porsi ubi gorengnya seberapa banyak, pisang gorengnya seberapa banyak lah. Kalau misalnya pisang gorengnya sampai 1 sisir kan lumayan bikin kenyang ya. Betul. Mengkonsumsi kebiasaannya kita itu adalah mengkonsumsi teh setelah makan. Apakah dianjurkan seperti itu? Teh begitu selesai makan langsung minum teh. Sekira itu sebenarnya bukan budaya kita ya kalau di Sulawesi Selatan ini. Tetapi itu karena barangkali terbiasa, ada beberapa kebiasaan seperti itu ya. Kalau saya sih menganjurkannya jangan mengkonsumsi teh setelah makan.
Kenapa? Karena di saat kita makan, itu ada zat-zat gizi yang masuk ke tubuh kita. Nah, salah satunya adalah misalnya zat besi. Nah, zat besi ini dia ketika ada vitamin C itu akan efektif penyerapannya. Tetapi setelah kita makan, misalnya kita mengkonsumsi teh, nah ini ada di teh itu ada senyawa yang namanya tanin, itu bisa menghambat penyerapan zat besi. Jadi kalau misalnya mau efektif, kita tidak rugi, kan? Rugi kan kita habis makan zat besi, ada zat besi yang masuk ke tubuh kita kemudian tidak dimanfaatkan, kan rugi ya. Jadi sebaiknya saran saya kalau mengkonsumsi teh setelah makan itu sebaiknya dihindari. Nah, kalaupun pengen sekali minum teh, diberikan jeda waktu 2-3 jam baru minum tehnya. Kalaupun minum teh jangan pekat. Iya. Itu ya sahabat gizi, bahwa mengkonsumsi teh setelah makan itu tidak dianjurkan, dikasih jeda ya, mungkin 1-2 jam ya Bu Asri ya. Sebaiknya 2-3 jam. 2-3 jam. Baiklah Bu Asri, di masa pandemik ini tips menu makanan seimbang untuk meningkatkan imunitas, apa yang harus dikonsumsi sehingga imunitas dari sahabat gizi semua itu terjaga. Iya. Sebenarnya selain sumber bahan makanan yang saya sebutkan tadi dari sayuran dan buah tentunya ya, yang bisa meningkatkan imunitas kita, sebenarnya ada juga yang namanya bahan makanan yang istilahnya yang bisa meningkatkan imun kita, misalnya ya konsumsi rimpang ya, tahu nggak rimpang? Yang kayak jahe. Bumbu-bumbu dapur. Ya, seperti itu. Jadi jahe, ada serai, itu biasanya dibuat ramuan-ramuannya. Itu bisa juga membantu, kemudian diberikan misalnya jeruk nipis. Nah, jeruk nipis kan juga vitamin C-nya tinggi. Itu bisa membantu meningkatkan imunitas, tapi yang terpenting adalah tetap konsumsinya gizi seimbang. Seperti itu. Selain mengkonsumsi gizi seimbang agar kita tetap menjaga imunitas pada saat masa pandemi ini, apa lagi yang bisa dilakukan agar tubuh kita tetap sehat, tubuh kita tetap fit? Apa lagi yang bisa dilakukan oleh sahabat gizi untuk tetap sehat, tanpa selama ini kan tetap di rumah tinggal, tidak ada yang dibuat lagi karena PPKM. Apa yang bisa dilakukan lagi Bu Asri? Iya, tentunya kalau misalnya untuk menjaga imunitas kita selain gizi seimbang, kita juga tetap harus beraktivitas seperti biasa. Jadi bukan berarti PPKM, WFH, hanya di rumah saja, berbaring saja. Sebaiknya tetap kita beraktivitas seperti biasa, walaupun cuma dibatasi barangkali di rumah. Jadi misalnya kita bersepeda tetap bisa dilakukan di rumah atau ke aktivitas lain. Jadi kemudian tetap perilaku PHBS. Jadi perilaku hidup bersih dan sehat tetap dijalankan selain aktivitas fisik. Jadi apakah itu berupa olahraga jogging atau ya, saya kira banyaklah aktivitas yang bisa kita lakukan di rumah ya. Jadi tanpa harus keluar. Baik sahabat gizi, sebelum kita berakhir di podcast kali ini, ada pesan-pesan yang bisa disampaikan untuk sahabat gizi. Ya, untuk sahabat gizi, jadi saya anjurkan kita di masa pandemi ini terutama ya, tetap menjaga asupan zat gizi kita dengan pola makan gizi seimbang. Konsumsi beraneka ragam bahan makanan yang bervariasi dan porsi yang cukup. Saya kira seperti itu. Terima kasih Ibu Asri. Sebelumnya sahabat gizi, sebelum kita menutup acara ini, saya ingatkan kembali, jangan lupa subscribe, like, dan komen YouTube Persagi Sulsel. Terima kasih, saya Fitria, mewakili teman-teman DPD Persagi Sulsel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.